Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang konsep interface dan abstrak kelas. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Saudara Nisa. Dipersilakan. Baik, sini saya akan membacakan pengertian interface. Antarmuka pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Antarmuka pemakai atau user interface dapat menerima informasi dari pengguna atau user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Baik, selanjutnya masuk di contoh interface. Contoh konsep luar user interface mencakup aspek interaktif sistem operasi komputer, perkakas tangan, operator kontrol mesin berat, dan proses kontrol. Pertimbangan desain yang berlaku saat membuat user interface berkaitan dengan ergonomik dan psikologi. User interface yang ada untuk berbagai sistem dan menyediakan cara, yaitu yang pertama input, atau memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sistem, dan yang kedua output, memungkinkan sistem untuk menunjukkan efek manipulasi pengguna. Baik, tujuan interface ada 5, yaitu 1. Menyesuaikan antarmuka pengguna dengan tugas. Yang kedua, membuat antarmuka pengguna menjadi lebih efisien. Yang ketiga, memberikan arus balik yang tepat kepada pengguna. Yang keempat, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimanfaatkan. Dan yang kelima, memperbaiki produktivitas dari pengetahuan pegawai. Nah, macam-macam interface. Interface terdiri dari 2 macam. Yang pertama, graphical user interface atau disingkat GUI, menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, video untuk berinteraksi dengan pengguna. Dan yang kedua, text-based, yaitu menggunakan sintaks atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. Selanjutnya, Saudari Siti Nurbalasari Mairinto. Oke, saat ini interface yang banyak digunakan dalam software adalah graphical user interface atau GUI, di mana kelebihannya adalah mudah dipelajari untuk pengguna yang minim dalam penggunaan komputer, kemudian berpindah dari satu layer ke layer yang lain tanpa kehilangan informasi. Lalu ada akses penuh pada layar dengan segera untuk beberapa tugas. Kemudian kelemahan GUI adalah menjadi lebih kompleks jika penggunaan perlu berkomunikasi dengan komputer secara langsung. Kemudian aplikasi berbasis GUI membutuhkan lebih banyak RAM untuk dapat dijalankan, dan penggunaannya lebih banyak daya dalam pemrosesannya dibandingkan dengan interface lainnya. Ada Saudara Deden Permana. Kemudian kita masuk ke karakteristik GUI. Yang pertama adalah karakteristik window. Beberapa window bisa ditampilkan informasi-informasi berbeda sekaligus pada layar. Kemudian icon memiliki informasi yang berbeda seperti icon untuk menampilkan file, icon folder, atau icon untuk program tertentu. Kemudian menu menawarkan perintah-perintah yang disusun dalam menu tanpa harus mengetik. Kemudian pointing, alat penunjuk seperti mouse untuk memilih pilihan pada layar, grafik, gambar yang bisa dicampur dengan teks pada display atau tampilan yang sama untuk menyajikan informasi. Kemudian masuk kepada abstrak class. Pada pewarisan, jika superclass mempunyai metode yang harus di-override oleh subclassnya, maka kelas metode tersebut kita buat sebagai abstrak. Sebagai contoh, kita akan membuat superclass bernama makhluk hidup. Kelas ini mempunyai metode seperti bernapas, makan, tidur, dan berjalan. Akan tetapi ada beberapa metode di dalam superclass yang sifatnya tidak dapat digeneralisasi. Kita ambil contoh metode berjalan. Tidak semua makhluk hidup berjalan dalam cara yang sama. Kita manusia berjalan dengan 2 kaki, di mana kehidupan lainnya seperti anjing dan kucing berjalan dengan 4 kaki. Selanjutnya
masuk di metode. Yang pertama diawali dengan kata abstrak, yang kedua tidak ada implementasi, yang ketiga langsung diakhiri oleh semikolon atau titik koma, yang keempat bertujuan agar di subkelasnya di override, dan yang kelima contohnya seperti yang digambar. Yang keenam diawali dengan kata abstrak, yang ketujuh tidak dapat diinstantiate, yang kedelapan namun subtype tetap berlaku sehingga polimorfisme tetap berlaku. Yang kesembilan hanya abstrak kelas yang dapat memiliki abstrak method. Yang kesepuluh abstrak kelas juga dapat mempunyai metode yang tidak abstrak. Yang kesebelas abstrak kelas tidak memaksa subkelas untuk override abstrak method. Jika tidak, maka subkelas harus bertipe abstrak. Yang ke-12, jika subkelas tidak mengoverride abstrak method, pasti akan muncul error. Contohnya yang ada seperti digambar. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada yang tidak mengerti, dapat menghubungi salah satu anggota tim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.